Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 5 ingin berdiskusi nih, terutama mengenai bagaimana sih audit syariah itu. Di sini juga narasumbernya ada salah satu dari dosen Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan akuntansi, yaitu Ibu Diarini. Ya, selamat siang Ibu Diarini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Fahmi, Muhammad Nur, Fikih, Vanisa, dan Ayu Yonita. Ya Bu, sebelumnya kami di sini berlima izin ya Bu untuk merecord semua kegiatan atau diskusi hari ini. Untuk langsung dimulai aja kali Bu ya tentang diskusinya. Boleh, silakan. Ya, untuk pembukaannya tuh apa sih Bu sebenarnya yang dimaksud ataupun kayak definisinya tuh apa sih Bu? Akuntansi audit dari audit syariah itu apa sih? Audit syariah, apa ya? Mungkin kalau misalnya Anda udah lebih jago ya dari saya kalau audit konvensional ya, berarti kan suatu proses adalah suatu proses memeriksa gitu ya, mengontrol, mengawasi ya. Dalam hal ini adalah karena sebetulnya sih kalau di lembaga keuangan syariah itu kan mungkin yang sudah Anda baca itu ada yang disebut Dewan Pengawas Syariah ya. Dewan Pengawas Syariah itu dia posisinya memang dia mengawasi apa sih yang diawasi, kenapa sih lembaga keuangan syariah harus diawasi gitu ya kan. Karena kita ingin mengetahui yang jelas adalah di sini kalau di yang saya kutip ya, saya ada catatan juga di sini adalah memastikan ya bahwa si lembaga keuangan syariah tadi, apakah itu dia bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah non bank gitu ya, itu menjalankan prinsip syariah secara benar. Ya, jadi memastikan itu. Ya, jadi berarti dia si auditor syariah tadi itu memastikan apakah si lembaga keuangan syariah tadi itu melakukan atau melaporkan ataupun menjalankan prinsip-prinsip syariah secara benar. Itu kalau di pengertian saya. Baik Bu, terima kasih nih sebelumnya. Nah, sepertinya juga apakah ada tanggapan-tanggapan yang lain dari teman-teman sekitar, teman-teman yang lainnya? Silakan diutarakan. Baik Bu, saya ingin bertanya, menurut Ibu, apakah ada perbedaan antara audit syariah dengan konvensional? Oke, kalau dilihat dari prosesnya itu hampir sama. Ya. Catatan saya sih di sini saya baca itu di bukunya juga sampai belajar dulu nih, ya, buat menghadapi kalian nih. Kalau dilihat dari prosesnya sih hampir sama, tapi yang jelas sih tadi itu yang berbeda itu adalah bahwa kepatuhan syariahnya tadi itu yang berbeda. Jadi kalau prosesnya sama, pasti si auditornya tadi itu akan memeriksa bukti dari laporan keuangan tadi itu di pressure sampai ke buktinya kan, seperti itu ya proses audit kan. Jadi kalau dari prosesnya sama, hanya memang yang membedakan itu adalah di sini adalah kepatuhan syariah, sehingga si auditor syariahnya tadi itu berarti secara harus ya, wajib dia mengerti dan memahami mengenai akuntansi syariah itu sendiri. Mulai dari apa sih bedanya akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional? Karena gimana dia mau ngontrol, gimana dia mau meriksa, gimana dia mau meng-pressure gitu kan kalau dia nggak paham. Jadi bedanya di situ. Kalau proses yang lain-lainnya sih sekilas yang saya baca itu sama. Baik Bu, terima kasih. Kalau untuk kode etik sendiri nih Bu, apakah ada perbedaan kode etik akuntan atau auditor atau kode etik dalam auditor syariah? Ada ya. Kalau mungkin Anda bisa baca di bukunya ya, ada beberapa buku itu bisa Anda kutip nanti, itu ada yang disebut standar auditor atau standar auditing menurut AOFI. Ya, itu kan internasional ya. Di catatan saya itu ada 5 standar ya, ada 5 standar yang sesuai dengan AOFI ya. Itu pertama itu adalah mengenai objective and principle of auditing ya, atau tujuan dan prinsipnya. Lalu auditor report ya. Lalu terms of audit engagement atau ketentuan keterlibatan audit.
lalu adanya lembaga pengawas syariah, nah itu tadi yang saya sebutkan DPS tadi itu ya, mesti itu, dan tinjauan syariah atau syariah review. Jadi itu standarnya paling tidak kalau menurut standar AAOIP ya, standar internasional itu harus ada 5 itu ya, atau yang distandarkannya ya. Jadi si auditor syariah itu harus seperti itu ya. Kira-kira itu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada tanggapan lain dari teman-teman? Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nur. Di sini juga saya ingin menanyakan perihal pihak-pihak siapa saja yang dapat melakukan audit syariah. Nah, itu apakah berbeda dengan audit konvensional atau seperti apa sih Bu perbedaannya? Terima kasih Ibu. Oke, baik. Kalau tentunya kalau di luar daripada aspek keuangan ya, itu adalah berarti itu menjadi wewenangnya atau tanggung jawabnya DPS tadi itu ya, yang saya katakan Dewan Pengawas Syariah, yang kalau di kita di Indonesia ini kan itu ada di DSNMI ya. Nah tapi itu dia kalau bicaranya di luar itu. Tapi kalau untuk bicaranya adalah mengenai memeriksa laporan keuangan dari si LKS tadi itu, di lembaga keuangan tadi, itu tentu adalah wewenang daripada auditor syariah. Yang sekarang di Indonesia ini sudah ada yang disebut SAS, auditor yang sudah tersertifikasi akuntan syariah. Seperti tadi saya katakan di awal, ya perbedaannya di mana mengaudit lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Tentu perbedaannya adalah si auditornya tadi itu harus memahami detail yang mengenai akuntansi syariah itu sendiri, sehingga maka dia harus orang yang sudah tersertifikasi, karena di sekarang di Indonesia sudah ada ya sertifikasi akuntan syariah. Jadi dia memang sudah melewati ujian-ujian ya, dan dia tentunya sudah misalnya seperti Anda sudah belajar akuntansi syariah ya kan, karena persyaratan SAS tadi itu kan dia sudah tamat S1 lalu dia boleh mengambil sertifikasi itu. Gitu kira-kira Muhammad Nur jawaban saya. Baik Ibu, itu saja pertanyaan dari saya. Lanjut ke teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Vanessa. Ya. Perkenalkan saya Vanessa. Saya izin bertanya Bu terkait dalam melaksanakan audit syariah ini, apakah harus dilakukan oleh para akuntan yang bersertifikat akuntansi syariah Bu? Ya, karena memang adanya faktor tadi dikatakan harus memeriksa kepatuhan syariah daripada si lembaga keuangan syariah itu sendiri, ya kan? Maka si pengawasnya atau si pengontrolnya atau si pemeriksanya tentunya harus orang yang sudah memahami. Nah, karena sekarang di kita sudah ada wadahnya gitu ya, sudah ada jalur-jalurnya ya. Kalau yang untuk akuntansi keuangan atau manajemen misalnya ada CPA dan lain sebagainya, ya kan. Sedangkan kalau khusus untuk lembaga keuangan syariah itu memang dibuka sekarang itu adalah SAS. Jadi memang diharapkan auditor-auditor, walaupun mungkin mereka bekerjanya itu adalah di kantor-kantor akuntan umum gitu ya, akuntan publik umum gitu, tapi mungkin mereka punya sertifikasi itu, jadi punya kekhususan itu. Jadi sehingga begitu pada saat klien-klien mereka itu adalah lembaga keuangan syariah, baik itu bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lain, mereka akan direkrut untuk memang membidangi mengaudit di bidang lembaga keuangan syariah. Karena istilahnya seperti ini, kalau kita di Islam itu kan bicaranya harus segala sesuatu ditangani oleh orang yang ahli gitu loh, supaya tidak kemana-mana nih gitu ya kan. Karena kalau dia mungkin tidak mengerti, tidak memahami mengenai akuntansi syariah, dia mungkin jago di akuntansi konvensional, tapi begitu masuk ke masalah muamalahnya, masuk ke masalah fikihnya, dia nggak memahami misalnya, itu menjadi takutnya nanti akan terjadi kesalahpahaman penilaian ataupun jadinya ada subjektivitas. Kira-kira gitu Vanessa jawaban saya. Baik Bu, saya izin bertanya lagi Bu, ketika melaksanakan audit syariah ini, apakah seorang auditor syariah ini harus memiliki kompetensi khusus di bidangnya Bu? Betul, tentu. Ya, kompetensi khususnya tentunya adalah tentu dia harus seorang yang sudah punya kompetensi secara ilmu akuntansi, itu jelas ya, nomor satu itu mereka harus ya. Lalu yang berikutnya adalah tentunya mereka sudah SAS gitu ya, sudah certified atau akuntansi syariah gitu ya, sehingga mereka
mengerti ya apa sih sebenarnya transaksi-transaksi yang dibolehkan sama tidak di di lembaga keuangan syariah tadi itu ya. Jadi memang kompetensi yang harus dimilikinya itu adalah tentunya kompetensi di bidang akuntansi itu sendiri dan kompetensi di bidang akuntansi syariah atau muamalahnya. Jadi dia harus tahu transaksi mana yang boleh, transaksi mana yang nggak boleh. Dia nggak cuma meriksa jurnalnya itu jurnalnya itu benar apa enggak, bukan. Tapi kalau itunya kan udah jelas ya, dia pasti dia pintar gitu ya di akuntansinya. Tapi dia harus lihat apakah transaksi yang dilakukannya ini sesuai dengan ketentuan yang ada di PSAK syariah atau tidak. Nah kan gitu, karena kan sekarang juga di kita udah ada PSAK syariah. Ya, sesuai apa tidak. Lalu transaksinya ini transaksi haram atau halal. Ya mungkin produknya halal atau jasanya halal, tapi prosesnya halal atau tidak, seperti itu. Masih ada ribanya nggak? Masih ada maisirnya nggak? Masih istilahnya kalau kita biasanya mengenal istilah maghrib, maisir, goro, riba, kan gitu ya. Kalau masih ada itunya, nah itu dia yang diperiksa. Jadi bukan hanya meriksa bagaimana datangnya ini dari jurnal, dari laporan keuangan muncul ke bukti, itu memang sudah kerjaannya auditor ya kan, tapi bukan hanya itu, tetapi juga memeriksa apakah semua kejadian-kejadian transaksi tadi itu berjalan secara syar'i atau tidak. Nah itu dia, itu yang paling penting diperiksa. Jadi sifatnya bukan hanya secara keuangan saja, tapi juga sifatnya adalah secara sosialnya juga bagaimana si laporan di lembaga keuangan syariah tadi itu melaporkan sisi sosial, karena kan diharuskan ya dalam laporan keuangan khusus untuk sosialnya, khusus untuk zakat ya kan, khusus untuk misalnya ada dana port dan lain sebagainya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi? Iya Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu. Saya ingin bertanya Bu, menurut Ibu bagaimana dengan independensi dari seorang auditor syariah? Ya, tentu independensinya itu dia harus, karena dia pertanggungjawabannya jelas ya. Kalau seorang auditor syariah itu bertambah karena dia selain dia harus punya pertanggungjawaban terhadap tempat dia meng-hire dia gitu ya untuk menghasilkan laporan auditnya, tapi juga tentunya yang paling terbesar adalah tanggung jawab dia terhadap Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir. Ya, sewaktu dia dipertanggungjawabkannya atas pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Oh, saya seorang auditor. Apa saja Anda sudah periksa? Bagaimana Anda meriksanya? Apa hasil? Itu pasti akan dipertanyakan. Jadi memang independensinya harus sangat diperhatikan. Jadi sehingga tentunya seorang SAS tadi itu juga bukan hanya dia ahli di dalam akuntansi, dia ahli di dalam fikih muamalah, tapi juga dipertanggungjawabkan di sini adalah masalah keimanan dan ketakwaannya dia sebagai seorang pribadi, sehingga dia sewaktu bekerja dia betul-betul independen, bisa menghasilkan hasil-hasil opini yang objektif sesuai dengan keahliannya dia, sesuai dengan apa yang sudah aturannya di dalam Al-Quran, hadis, dan tentunya ditambah dengan PSAK syariah, sehingga dia bisa menjalani pekerjaannya tadi itu dengan penuh bukan hanya mendapatkan fee ya, tapi juga dia mendapatkan kemaslahan khusus untuk diri dia, karena pertanggungjawabannya seorang SAS tadi itu atau yang auditor yang sudah tersertifikasi akuntan syariah tadi itu luar biasa gitu ya kan. Dia tidak hanya bertanggung jawab terhadap perusahaannya sebesar apapun perusahaan tempat dia bekerja, tapi juga bertanggung jawab yang paling terbesar adalah sewaktu dia bertanggung jawab sebagai seorang pribadi dia nanti di hadapan Allah atas pekerjaannya dia. Sama lah mungkin seperti pekerjaan yang lain harus bertanggung jawab gitu loh, tapi ini lebih besar lagi ya kan. Jadi sewaktu, karena dia kan mau menilai nih orang lembaga keuangan ini syariah atau tidak nih transaksinya, sewaktu dia mau menilai itu kan dia harus berarti keimanan dan ketakwaannya si orang tadi itu juga menjadi suatu penilaian gitu ya. Jadi memang harus independen, tidak boleh terpengaruh atas apapun ya, sehingga dia memang harus teruji ya. Orang tadi ini, si auditor syariah tadi ini harus teruji kejujurannya ya kan, keindependensiannya dan kompetensinya di bidang dia. Begitu Ayu. Baik Ibu, lalu dalam melaksanakan audit syariah, bagaimana prosedur audit yang harus dilakukan Bu? Prosedur auditnya, seperti tadi saya katakan ya,
prosesnya sih sama saja ya dengan proses mungkin Anda sudah pelajari itu ya bahwa ini ya. Pertama itu adalah meliputi, sebentar saya sambil baca ya karena saya lupa nggak ingat juga semuanya ya. Nah pertama tentunya itu adalah tadi dia harus memeriksa proses accounting dari segala aspek ya, mulai dari aspek produksinya, lalu sumber dana dan pembiayaannya itu juga penting ya, apakah sumber dana dan pembiayaannya tadi itu berasal dari dana yang halal atau tidak, kan itu kan mau dilihat. Lalu tentunya adalah mereka harus meriksa si auditor syariah tadi itu distribusi pendapatannya. Karena kan kalau di dalam lembaga keuangan syariah tadi itu ada istilah pembagian hak bagi pihak ketiga kan. Nah itu harus dilihat. Apakah tadi itu berasal dari betul-betul pendapatan yang sudah menjadi kas atau tidak. Karena kan di dalam lembaga keuangan syariah kita kenal ada istilah accrual basis, ada cash basis. Ya kan? Oke, kalau untuk pencatatan keuangan, ya kita pakainya accrual basis. Tapi kalau khusus untuk pembagian hak bagi pihak ketiga, ya kan, atau bagi hasil gitu ya, dikatakannya itu harus dari yang cash basis, itu yang perlu juga diperiksa, ya kan? Maka itu termasuk di situ. Lalu yang berikutnya adalah penggunaan atau pemeriksaan sumber dan penggunaan dana zakatnya. Dana zakatnya berasal dari siapa saja, ya kan? Kalau dia, karena itu diharuskan setiap lembaga keuangan syariah, apakah itu bank syariah atau non-bank ya, itu harus melaporkan yang disebut sumber dan penggunaan zakatnya. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia salurkan. Itu penting ya. Lalu berikutnya adalah ada atau tidak transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Gitu ya. Jadi apakah ada istilah dana non halal atau apa? Misalnya contoh, namanya di lembaga keuangan syariah kan ada aja dan itu diperbolehkan kan di fatwa DSM ini adanya mengenai denda, ya kan, mengenai denda yang diberikan atas nasabah yang mungkin menunda-nunda pembayaran karena memang dia pengen nunda-nunda aja, iseng gitu ya. Sebenarnya mungkin dia mampu bayar tapi dia pengen nunda-nunda aja, demen gitu. Nah itu akhirnya itu diperbolehkan kita sebagai lembaga keuangan syariah itu memberikan denda. Nah dendanya itu yang perlu diperiksa apakah dia masukkan sebagai pendapatannya bank syariah dia, ataukah sebagai yang lain. Karena seharusnya kalau di PSAK itu kalau untuk dana yang denda tadi itu harus dilarikan ke dana kebajikan atau dana non halal. Sehingga larinya kemana Bu? Berarti larinya itu kalau untuk dana kebajikan tadi itu khusus untuk pergi ke pembangunan misalnya untuk ke pembangunan jalan, ke pembangunan jembatan misalnya dan lain-lain. Jadi tidak boleh diakui sebagai pendapatannya si bank syariah tadi itu, tapi harus dia larikan ke Ayu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan lain? Baik, terima kasih dari semuanya. Untuk kayaknya terakhir nih Bu, pertanyaan penutup nih dari saya. Iya, silakan. Fahmi. Objek audit syariah itu kan banyak ya Bu ya. Maksudnya audit syariah ini tuh diperuntukkan hanya untuk entitas-entitas yang syariah, ya misalnya seperti bank yang berlabelkan syariah atau perusahaan yang berlabel syariah, atau bisa nih Bu dipakai untuk perusahaan yang non label, yang berlabelnya tuh non syariah. Oke, pasti yang perlu dilihat lagi adalah memastikan bahwa si perusahaannya tadi itu menjalankannya itu dengan cara apa, kan gitu. Apakah dia mau memang memproklamirkan dirinya bahwa perusahaan kami memang bukan perusahaan berbau-bau Muslim gitu ya, bukan berbau-bau Islam gitu ya, tetapi ya kan dari namanya kan udah ketahuan ya, misalnya namanya pakai Muslim atau pakai apa. Enggak, emang enggak sih, tapi di perusahaan kami misalnya gitu ya, itu adalah semua yang dilakukan itu adalah mengikuti bagaimana yang transaksi-transaksi di dalam lembaga berbasiskan syariah. Itu boleh saja, silakan saja kalau memang perusahaannya tadi itu memproklamirkan dirinya bahwa dia menjalankan bisnisnya seperti itu. Tapi ya tentu yang pertama adalah yang harus diaudit syariah ya lembaga keuangan syariah, baik bank syariah ataupun non bank syariah. Lalu yang kedua, perusahaan yang memang dia menjalankan kegiatan sehari-harinya, ya kan, mulai dari kegiatan bisnisnya itu berbasiskan transaksi syariah.
Jadi dia perhatikan itu dari sisi produknya, sisi jasanya, strategi-strategi bisnisnya, cara-cara segala macamnya dia perhatikan. Karena kalau misalnya dia lalu nabungnya dia di bank apa kan, itu juga perlu diperhatikan juga ya kan. Jangan sampai dia bilangnya ini tapi dia masih nabungnya semuanya banknya konvensional semua, ya susah juga kalau gitu. Kenapa susah? Bukannya kenapa-napa, masih ada sisi bunga di situ gitu loh. Ya kan, makanya biasanya kalau Anda lihat nih laporan keuangan bank syariah itu ada yang masih ada tuh istilah pos untuk dana non halal. Nah itu larinya di situ, karena kadang-kadang misalnya dia masih ada hubungan dengan, apalagi sekarang orang kadang-kadang pakai banyak itu aja deh, itu lebih gampang cabangnya dari mana-mana, ya udah oke, misalnya gitu ya kan, sehingga masih ada penempatan di situ, maka terpaksa yang kalau ada bunganya itu, maka bunganya tadi itu akan mereka larikan ya kan ke yang disebut pendapatan atau dana non halal, yang tadi akan dilarikan ke hal-hal yang 3J tadi itu, jalan, jembatan, dan satu lagi tuh kalau kata Prof Didin ya, jangan disebutin deh karena direkam ini di sini ya, gitu. Itu kira-kira pahami ya. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih nih dari Ibu Diari ini sendiri menjelaskan dengan sangat detail dan sangat baik ya di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di sini. Dan saya juga berterima kasih untuk para penonton yang sudah menonton video tayangan pada kali ini. Saya Fahmi Ihsanuddin Aziz mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu. Oh ya, oke. Terima kasih banyak ya Bu waktunya. Iya, sama-sama.